wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Fitriani, mahasiswa FK Fakultas Prodi PGSD. Ingin melakukan wawancara dengan Ustazah. Ya, Insya Allah Ustazah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Firza ya? Iya. Oke. Kalau gitu, silakan Ustazah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya Mbak Firza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ican Aziza. Untuk tahun ini saya diamanahkan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Seharusnya yang diwawancara pada kesempatan hari ini adalah Ibu Kepala Sekolah, namun Ibu Kepala Sekolah saat ini sedang berhalangan, jadi dilimpahkan kepada saya. Seperti itu. Oke, Iya. perkenalannya singkat aja ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke Boleh wawancara. Mbak Firza. Bagaimana sih karakteristik umum peserta didik yang ada di sekolah ini? Iya, sebetulnya kalau berbicara karakteristik ini kita tidak terlepas dari karakteristik fisik motorik gitu ya, Iya. kemudian karakteristik intelektual maupun karakteristik sosial. Nah, kalau Mbak Riri atau Mbak Firza tadi menanyakan terkait karakteristik umum dari siswa SD Nur Hikmah itu sendiri, hampir sama sih seperti layaknya karakteristik siswa pada sekolah lain gitu ya, di mana pada usia 6 sampai dengan 7 ataupun kelas 1, kelas 2 itu mereka masuk kepada tahapan praoperasional, artinya mereka masih yang belum bisa berpikir kritis gitu ya. Nah, kalau sudah tahapannya kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, nah mereka sudah mulai masuk kepada fase operasional konkret, artinya mereka bisa berpikir logis, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah karakteristik secara umum siswa SD seperti itu. Tapi kalau secara karakteristik spesifik gitu ya, anak-anak kami sebetulnya anak-anak yang cukup energik, baik dari sisi aktivitas ataupun dari sisi emosional. Nah, alhamdulillah sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi cukup bisa kita atasi dengan baik, seperti itu. Kemudian mengenai tata tertib. Oke, tata tertib. Tata tertib apa sih yang diterapkan baik untuk dewan guru maupun peserta didik yang di sekolah ini? Betul. Memang peraturan ini diberlakukan di setiap instansi manapun ya. Nur Hikmah pun demikian. Tidak hanya peraturan untuk siswanya saja, tapi untuk gurunya juga. Aturannya adalah tata tertib yang mesti ditaati oleh seluruh tenaga pendidik ataupun pendidikan. Yang pertama pastinya jam hadir, kedatangan mereka dari mulai Senin sampai dengan hari Sabtu, seperti itu. Karena kalau kondisinya normal mereka Sabtu diwajibkan masuk gitu ya. Tapi kalau kondisinya BDR, belajar dari rumah, dengan kondisi seperti saat ini, Sabtu itu mereka libur. Masuknya untuk jam masuk karyawan ataupun tenaga pendidik, guru, itu kita dari jam 7 sudah standby di sekolah, kemudian finger, kemudian selanjutnya nanti di jam 4 sore kita pulang, seperti itu. Jadi memang jam kepulangan kita jam 4, walaupun kondisi anak-anak tidak ada, kita tetap menjalankan aktivitas normal seperti layaknya kondisi sebelum pandemi ya. Nah, kemudian itu terkait masalah jam kedatangan. Kemudian terkait uniform, pastinya juga ustadz-ustadzah diminta untuk mengenakan uniform sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, seperti itu. Ada hal-hal lain, sebetulnya peraturan cukup banyak, nanti mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya. Itu mungkin gambaran dari aturan ataupun tata tertib guru dan karyawan ya. Kemudian yang selanjutnya terkait aturan dan juga tata tertib siswa. Nah, tata tertib siswa mereka yang pertama disiplin waktu, artinya siswa masuk pukul 7.30 sampai dengan jam 4 sore. Nah, dengan kondisi BDM seperti ini, mereka juga diwajibkan masuk di jam tersebut. Nah, nanti akan ada absensi yang kita persiapkan secara daring ataupun secara online gitu ya. Kemudian yang lain lagi, kita tata tertibnya adalah anak SD tidak kita perkenankan untuk membawa uang saku. Nah, jadi anak-anak sekolah di SD Nur Hikmah itu memang tidak membawa uang saku ataupun uang jajan, karena memang di sekitar sekolah kita itu tidak ada yang namanya tukang-tukang jualan ya. Nah, kecuali mereka diperkenankan membawa uang untuk membeli perlengkapan sekolah. Kita punya Edhamart. Kemudian peraturan yang lain
Itu peraturan umum ya. Ada juga terkait seragam. Kalau peraturan khusus kelas, mereka juga biasanya punya spesifikasi tersendiri. Nah, itu kurang lebih terkait tata tertib dan juga peraturan guru ataupun siswa yang ada di sekolah kami. Kemudian dengan ketika seperti itu, bagaimana sekolah dapat mensosialisasikannya? Ya, terkait masalah sosialisasi peraturan ataupun program kegiatan dari sekolah kami, kita biasanya memang mengagendakan satu pertemuan dengan orang tua siswa. Nah, biasanya kalau untuk kelas 1 kita agendakan di awal tahun. Jadi saat MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu kita minta orang tua bergabung dalam satu frame bersama. Nanti kita akan menjelaskan terkait aturan-aturan ini, Mbak Firza. Nah, jadi untuk sosialisasi ke anaknya biasanya kondisinya akan dikawal oleh ustazah selama pembelajaran. Kemudian untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6 itu pun ada peraturan ataupun ada pertemuan orang tua murid yang kita agendakan. Kalau kondisi seperti ini berarti kita mengagendakannya pertemuannya virtual dengan orang tua murid. Tapi tentu juga selain pertemuan itu, orang tua murid ataupun wali kelas kita ya, ustazah itu proaktif menginformasikan melalui WA grup kelas mereka, karena setiap kelas mereka itu mereka punya WA grup tersendiri. Jadi insya Allah segala peraturan apapun itu bisa tersosialisasikan dengan baik kepada orang tua. Ya. Baik, kemudian tadi kan tata tertib ada yang di dalam kelas, ada yang secara umum di sekolah. Betul. Kemudian apakah ada reward untuk peserta didik yang mematuhi dan sanksinya itu seperti apa jika mereka melanggar? Oke. Tentunya reward dan punishment ini tetap ada ya. Iya. Nah, reward itu memang untuk memberikan motivasi lebih gitu ya. Nah, punishment itu memang kita sesuaikan dengan jenis pelanggaran mereka, seperti itu. Nah, contoh di sini kita ada yang namanya disiplin kehadiran. Kalau kondisinya normal, mereka tatap muka datang ke sekolah, mereka itu masuknya itu 7.20, Mbak Firza. Nah, kemudian lepas dari 7.20 kita ada dispensasi 5 menit. Nah, keterlambatan itu dihitung dari jam 7.25 sampai dengan jam 7.45. Nah, kalau misalnya ada anak-anak kita yang terlambat harus diapakan? Mereka biasanya yang pertama kita punya yang namanya buku penghubung. Di buku penghubung itu ada beberapa indikator masuk tepat waktu berarti kita kasih poin 0. Makanya berarti mereka tidak masuk tepat waktu. Kemudian setelah dari situ kita akan pindahkan ke dalam draft kita akan pindahkan ke draft kita, dicari nama kelasnya. Nah, ditulis siswa ini terlambat, poinnya juga 0. Terlambatnya karena apa? Ada beberapa alasan. Misalnya satu karena mobil jemputannya telat. Nah, berarti kalau seperti itu alasannya berarti tulis 1. Atau ternyata orang rumah yang menyebutkan terlambat, atau kakak ibu atau ini yang menyebutkan lama gitu ya, tulis misalnya poin 2 atau lain-lain. Nah, nanti dari situ kita akan merekap itu menjadi kelas pemilihan atau penentuan kelas terbaik, kelas terdisiplin per bulan gitu ya. Nah, kalau kelas 4, 5, 6 kita presentasi ke kelas orang lain. Misalnya kelas 4 Abu Zar. Nah, mereka terlambat, ada yang terlambat. Nah, mereka presentasinya nggak di kelas 4 Abu Zar, tapi mereka presentasinya di kelas 4 Hamzah misalnya, 4 kelas yang lain seperti itu ya. Nah, itu terkait masalah punishment ataupun konsekuensi gitu ya. Tapi kalau untuk reward kita juga ada reward yang diberikan setiap kelas ataupun mungkin dari guru-guru bidang studi ataupun mungkin dari bagian kesiswaan atau kurikulum itu sendiri. Nah, kita biasanya apresiasinya kalau tadi terkait masalah kedisiplinan gitu ya. Nah, berarti kelas terbaik kita punya piala bergilir. Jadi kelas yang prosentase keterlambatannya sedikit, dia kita apresiasi menjadi kelas terbaik dari sisi disiplin kehadiran. Nah, itu akan kita umumkan biasanya ketika briefing pagi hari Senin. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kemudian struktur organisasi serta bagian dan tugasnya itu apa saja? Iya, di SDIT Nur Hikmah ini sendiri kita ada pengurus harian, artinya kita di bawah naungan LPI Nur Hikmah. Jadi di atasnya itu LPI Nur Hikmah, kemudian di bawahnya ada SDIT, kemudian di bawahnya lagi SDIT itu ada beberapa pengurus. Yang pertama pasti kita ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kita ini saat ini dipegang oleh Ustazah Nia Kurniawati SPD, kemudian beliau dibantu oleh 2 wakil kepala sekolah,
Yang pertama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ya, Ustazah Tina Afriani. Saat ini mungkin belum bisa bergabung. Kemudian yang selanjutnya untuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, ini diamanahkan kepada saya, dan kami pun bidang kesiswaan dan juga kurikulum dibantu juga karena kita menangani siswa yang cukup banyak, sekitar 767 siswa kita, Mbak Filza. Jadi kesiswaan dan kurikulum mereka juga punya partner kerja seperti itu ya. Nah, kita namanya itu dibantu oleh koordinator bidang. Jadi saya punya koordinator bidang kesiswaan, bagian kurikulum pun punya koordinator bidang kurikulum. Nanti setiap jenjang itu mereka jenjang kelas 1 kita ada 6 kelas, Mbak. Jadi 6 kelas ini kan masing-masing ini ada wali kelasnya ya. Nah, jadi masing-masing dari kelas ini mereka punya korjen, koordinator jenjang. Jadi 6 kelas mereka punya pemimpin satu. Jadi kita punya 6 korjen, kemudian punya 2 korbit, 3 korbit sama sarana, kemudian ada 2 wakil kepala sekolah dan 1 kepala sekolah. Terus job desk-nya ini cukup banyak ya. Tentunya kalau kepala sekolah kan memang mengakomodir, mengawasi semua aktivitas yang ada di sekolah. Nah, kalau bagian kurikulum berarti melakukan pantauan, controlling terhadap pembelajaran KBM yang dilakukan di sekolah. Kalau kesiswaan ya terkait kegiatan-kegiatan penunjang akademik. Nah, kalau yang korbit sama korjen tadi mereka sifatnya membantu untuk bisa berlangsung KBM di sekolah kita, baik akademik maupun akademik, seperti itu para guru. Baik, adakah kegiatan lain seperti ekstrakurikuler, kurikuler ataupun kurikuler? Ya. Apa saja dan biasanya dilakukan di hari apa? Nah, di Nurikma sendiri ada kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan juga kokurikuler. Kalau intrakurikuler berarti masuk ke dalam pembelajaran. Nah, kita ada intranya, kita ada pramuka, ada komputer, ada renang untuk siswa kelas 1 dan 2. Kemudian 3 itu saja. Sama ada kegiatan lukis untuk kelas 1. Tapi kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler kita mulai bebankan dari mulai kelas 2 sampai dengan kelas 5. Nah, itu pelaksanaannya di hari Jumat dari mulai pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. Banyak pilihan ekskul, Mbak Filza. Kita ada 7 kalau nggak salah, 7 jenis ekskul yang anak-anak bisa pilih gitu ya. Yang pertama kita ada ekskul musik, ekskul lukis bakat, kemudian ekskul menulis, ada hadro atau marawis, ada kiroat, ada science, sama satu lagi itu ada bahasa Inggris. Ada 7, Mbak Filza, cukup banyak ya. Kemudian, apa ada menurut Ustazah, apa dampak positifnya kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik? Iya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Mbak Filza, jadi memang kegiatan ekskul ini kan untuk menggali bakat, minat, potensi anak-anak ya, bakat, minat, potensi siswa. Jadi kalau misalnya kita ada wadahnya nih ekskul, itu bisa terlihat, oh si A mereka punya potensinya dari sisi speak up, misalnya bahasa Inggris. Jadi suatu saat nanti ketika ada kontes lomba bahasa Inggris ya, English kontes misalnya, nah mereka bisa kita bidik, mereka bisa kita ikut sertakan. Ataupun oh misalnya ada anak yang punya potensi atau bakat baca Quran misalnya dengan lekukan ngaji atau suara yang bagus. Nah, nanti dia akan kita berdayakan untuk bisa diikutsertakan di ajang lomba senada seperti itu. Di sekolah ini kan insya Allah memiliki guru-guru yang kualitasnya baik. Insya Allah. Lalu apakah ada upgrade atau pembaharuan yang sekolah lakukan untuk guru-guru terus meningkatkan kualitasnya? Kalau jika ada, bagaimana? Betul. Ya, pastinya kita senantiasa memperkaya dan juga memperbaiki kualitas guru-guru kita ya. Nah, perlu diinformasikan mungkin jumlah guru di SD itu cukup banyak. Total itu 83 orang ya. Ada yang namanya pengawalan dari bagian SDM. SDM sudah membuatkan beberapa agenda pelatihan. Biasanya 1 tahun itu kita bisa antara 5 sampai 8 kali pelatihan, Mbak Filza, baik untuk guru baru ataupun guru lama ya. Nah, yang sedang berjalan ini adalah trainer of trainer. Nah, jadi guru terpilih yang sudah diseleksi, nah mereka nanti akan mendapatkan pelatihan khusus dari, kebetulan kita kerjasama dengan KPI Kualitas Pendidikan Indonesia Surabaya yang nanti akan backup kita terus, baik itu pelatihan dan lain sebagainya.
Mungkin itu saja Mbak Riri dari saya. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan? Udah, Ustazah cukup sebelumnya. Cukup panjang ya perbincangan kita hari Iya. ini ya. Sebelumnya saya berterima kasih banyak dengan Ustazah karena ingin diwawancara pada hari ini. Semoga Ustazah dan para pengajar di sini semakin sukses, sekolah Nur Hikmah ini juga semakin maju lagi ke depannya. Amin, Ya. amin. Terima kasih banyak doanya. Iya. Begitupun dengan Mbak Riri, saya doakan mudah-mudahan segera sukses ya. Amin, Segera selesai amin, minimal ya. amin, Segera amin, selesai, kemudian bisa menyelesaikan pendidikan strata satunya Amin, dengan amin. maksimal gitu ya. Terima kasih Ustazah. Saya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.